Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam minggu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1 dan ayat 21 hingga ayat 24. Demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitin 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu, dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini kepada tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti sudah sering atau pernah mendengar lagu "Aku Berani Tampil Beda". Lagunya, "Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda." Nah, pertanyaannya, tampil beda bagaimana sih, Amang? Tampil beda itu, apakah kita berbeda dari orang lain soal kejahatan, soal kenakalan, soal kecengengan? Atau apakah yang dimaksud dengan tampil beda itu? Ternyata tampil beda yang dimaksud itu adalah, adik-adik, tampil berbeda dan lebih baik. Kalau dikatakan aku berani tampil berbeda, seperti dalam firman Tuhan minggu hari ini. Ya, berani tampil berbeda itu adalah berbedanya dengan orang lain tetapi lebih baik, bukan malah lebih jahat atau bukan malah lebih nakal, bukan lebih cengeng, bukan lebih lebih tidak baik gitu. Tapi tampil berbeda itu harus tampil lebih baik. Nah, begitu dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu hari ini, adik-adik. Ada seorang perempuan yang berani tampil beda. Berani membela orang lain. Emang bagaimana sih ceritanya? Begini adik-adik, perhatikan dengan baik. Jadi setelah Musa mati, maka Yosua lah yang selanjutnya memimpin bangsa Israel. Tahu memimpin kan? Yang mengarahkan mereka, yang membawa mereka berjalan, karena Tuhan menjanjikan tanah mereka yang akan mereka tempati, yaitu tanah Kanaan namanya. Ya, lalu setelah Musa itu mati, mereka bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka hendak memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan itu, maka Yosua mengirimkan 2 pengintai. Apa sih pengintai? Jadi orang yang diutus untuk mengamat-amati satu tempat, apa yang terjadi di tempat itu. Karena kan mereka kan mau sampai, mau tiba di tanah Kanaan. Jadi mereka mau tahu bagaimana daerah Kanaan itu. Lalu Yosua yang selanjutnya memimpin mereka itu disuruh tuh.
Nah, kalian berdua pergi dulu nih, lihat tempat yang ada di sana, di tanah Kanaan itu, bagaimanakah kondisinya? Bagaimanakah keadaan di situ? Begitu. Jadi, mereka pergi, pengintai-pengintai ini, untuk melihat kondisi ke sana, untuk mengerti situasi di sana. Bagaimana sebenarnya. Lalu, dari mereka ketika itu sedang di Sitim namanya adik-adik. Sitim. Lalu dari Sitim itu, disuruh oleh Yosua lah ada 2 orang pengintai. Dan pengintai itu setelah disuruh tibalah di tempat itu. Tibalah di Yeriko. Di rumah perempuan yang bernama Rahab. Rahab ini dan mereka menginap di rumah Rahab itu. Padahal Rahab itu adalah seorang perempuan sundal. Perempuan tidak baik-baik gitulah. Perempuan nakal. Perempuan yang pernah melakukan perzinahan begitu. Ya, mereka menginap di sana. Padahal perempuan sundal, dia tinggal di Yeriko tapi mereka tinggal di sana, bermalam di sana, menginap di sana. Tetapi Rahab itu menyambut kedatangan kedua pengintai itu dan membiarkan dan mempersilahkan kedua pengintai itu untuk tinggal di rumahnya adik-adik. Ya kan? Tinggal di rumahnya walau dia tahu kalau mereka dua adalah orang Israel. Jadi perempuan yang bernama Rahab ini tahu kalau kedua orang yang datang ke rumahnya itu adalah orang Israel. Yang diutus untuk mengamat-amati, melihat keadaan dan kondisi di Yeriko itu. Jadi mereka sengaja disuruh. Rupanya Raja Yeriko tahu kalau kedua pengintai yang diutus oleh Yosua itu datang ke tempatnya dan menginap di rumahnya Rahab. Maka dia dengan penuh dengan kekuasaannya bilang sama prajuritnya, "Hei kalian, silahkan pergi ke rumah Rahab. Di situ ada orang pengintai-pengintai," katanya begitu. Supaya mereka menangkap kedua pengintai itu. Ya, karena pengintai itu datang ke tempat mereka, ke Yeriko itu, tanpa ada izin, tanpa ada pemberitahuan. Jadi marah nih raja orang Yeriko ini. Jadi dia tidak mau kalau wilayahnya itu dikepung nanti oleh pengintai-pengintai itu, atau dimata-matain gitu, atau dikasih tahu tentang kondisi yang terjadi di situ. Jadi karena perempuan ini, perempuan pemberani, Rahab ini, dia adalah orang yang berani, maka supaya kedua pengintai ini tidak ditemukan oleh prajuritnya Raja Yeriko itu, lalu dia menyembunyikan kedua pengintai itu di sotoh rumah. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu nih, kalau di rumahmu ada asbesnya, ya, lalu mereka disembunyikan di situ supaya prajuritnya Raja Yeriko itu tidak tahu kalau mereka ada di rumah itu. Lalu didatanglah, tok 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 begitu. Lalu datang Rahab, "Ada apa?" Gitu. "Ada nggak di sini 2 orang laki-laki atau 2 orang pengintai yang datang ke rumah ini atau ke tempat kita?" Lalu dia bilang, "Tidak ada. Tidak ada di rumah ini. Lihat, silahkan periksa, silahkan lihat. Tidak ada." Padahal sudah disembunyikan di sotoh rumah. Nah, itu dilakukan oleh Rahab karena dia berani. Ya, karena dia mau menyelamatkan kedua orang itu supaya tidak dilukai oleh prajurit-prajurit tadi itu. Tahu nggak adik-adik? Rahab tidak mau menunjukkan di mana keberadaan kedua pengintai itu. Karena Rahab tahu kalau sebenarnya tanah Kanaan itu diberikan kepada bangsa Israel, itu adalah milik Israel. Ternyata diambil dan ditinggali oleh mereka. Jadi perempuan yang bernama Rahab itu tahu bahwa Allah lah yang memberikan tanah Kanaan itu kepada orang Israel. Sementara sekarang adik-adik, tanah itu ditempati oleh orang lain. Jadi mereka mau tahu nih siapa yang tinggal di daerah itu. Supaya kemudian nanti mereka boleh tinggal di tempat itu, karena itu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Tidak boleh ditempati oleh orang lain. Lalu di mana mereka akan tinggal? Karena itu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Rahab itu bilang begini, "Tapi kepada kalian 2 ya, kalau sekiranya nanti Yeriko itu dihancurkan, dan kalian bangsa Israel itu tinggal di tempat ini, di mana kita sekarang ini ada," maka dia bilang, "kiranya
keluargaku, keluarga Rahab itu terbebas dari penghancuran itu. Kalau boleh tetaplah aku tinggal di sini. Rahab bilang supaya dia tetap hidup, supaya dia tetap tinggal bersama-sama di situ. Maka kedua pengintai itu memiliki kesepakatan bersama dengan Rahab. Oke, deal katanya. Ya, kalaupun kota Yeriko ini akan dihancurkan, kami tidak akan menghancurkan kalian. Kami tidak akan menghancurkan keluargamu di sini. Mereka sepakat untuk menepati janji dan sama-sama katanya, deal, kita janji tidak akan saling melukai dan kamu boleh tinggal di sini, begitu katanya. Ya, maka demikian Rahab melepas para pengintai itu supaya tidak tahu tadi prajurit-prajurit itu, adik-adik tahu nggak? Mereka disuruh keluar dari jendela atas rumahnya itu. Karena rumahnya Rahab itu jendelanya langsung ke tembok luar gitu. Jadi begitu keluar dari jendela itu bisa sudah keluar, tidak ada lagi di lingkungan daerah Yeriko itu. Mereka sudah keluar gitu, arah keluarnya bukan arah ke dalam. Tapi lalu kemudian Rahab mengambil tali kirmizi tadi katanya, lewat itulah mereka turun perlahan-lahan, adik-adik. Bayangkan kalau mereka ketangkap, bisa jadi mereka akan dilukai, bisa jadi mereka akan disiksa, dan bisa jadi mereka nyawanya akan dilenyapkan. Lalu mereka turun perlahan-lahan, lalu mereka pergi jauh sampai ke pegunungan, lalu mereka berjumpa kembali dengan Yosua itu. Sementara tahu nggak? Para prajurit-prajurit Yeriko itu tadi, Raja Yeriko itu masih mencari-cari mereka. Kemana ya? Kemana nih laki-laki berdua ini? Kemana pengintai-pengintai ini? Dan mereka tidak menemukan karena mereka sudah tiba di mana tadi katanya? Di Sitim. Ketemu kembali dengan Yosua. Dan setelah mereka sampai di situ, mereka bercerita kepada Yosua. Ya, mereka bercerita kepada Yosua. Mereka memberitahukan semua apa yang terjadi di daerah Yeriko itu. Jadi mereka bilang kepada Yosua itu, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Mereka takut. Begitu kami datang, tahu nggak Yosua? Mereka sudah ketakutan. Bahkan membuat satu strategi rencana begitu. Mereka ketakutan kalau kemudian tanah tempat yang mereka duduki, yang mereka diami itu akan kita ambil. Jadi sekarang mereka sudah gemetar, katanya seperti itu. Jadi ternyata adik-adik, Rahab itu sudah banyak mendengar cerita tentang Allah Israel. Yang pernah melakukan mukjizat itu ketika menyeberangi laut Teberau atau Laut Merah. Jadi Rahab itu sudah mendengar ketika Tuhan Allah membuat satu mukjizat, membelah air Laut Merah. Dan kemudian orang Israel berjalan di bawah, di daratan, di bawah, di tanah, di laut itu. Lalu mereka menyeberang. Lalu setelah pasukan Firaun datang, lalu ditutupkan kembali. Dan pasukannya semua mati. Sekarang mereka sudah ada di seberang, hendak memasuki tanah Kanaan. Dan ternyata di tanah Kanaan itu sudah ada orang, adik-adik sekolah minggu. Lalu berkat Rahab itu, kedua pengintai itu menjadi selamat. Ya, dia sudah mendengarkan lewat pintu jendelanya tadi. Mereka melanjutkan perjalanannya sampai ke pegunungan. Mereka tinggal di situ 3 hari karena mereka takut dikejar oleh pengejar-pengejar yang dari prajuritnya Raja Yeriko itu tadi. Jadi setelah mereka pulang, mereka melanjutkan perjalanan. Kedua pengintai itu selamat. Mereka tidak didapat dan tidak ditemukan dan tidak diketahui oleh prajurit-prajurit Raja Yeriko itu. Jadi perjalanan mereka berjalan dengan baik walaupun ada tantangannya. Lalu mereka pulang bertemu dengan Yosua. Mereka menceritakan tentang pengalaman mereka. Mereka dua bilang kepada Yosua, memang mereka sudah gemetar ketika kami datang. Jadi mereka berani karena benar, takut karena salah. Dan Rahab itu adalah perempuan pemberani yang mau membela yang benar. Memang ini tanah kalian. Itu dirampas oleh orang itu. Maka kalianlah yang layak untuk menempati itu. Tapi satu perjanjian dan permintaanku. Kalau kalian menempati tanah itu, izinkan aku tinggal bersama-sama dengan kalian di sini. Dan kesepakatan itu ternyata dipenuhi oleh kedua pengintai itu, adik-adik. Bagaimana? Perempuan sundal yang sering dicaci maki oleh orang-orang atau teman-temannya yang lain, kini dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama. Jadi adik-adik, siapa aja bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama. Siapa aja. Seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita menolong sesama kita
karena berdasarkan dia adalah juga anak Tuhan, maka sesama anak-anak Tuhan, kita harus hidup saling tolong-menolong. Jangan membiarkan orang lain disakiti. Kalau kita bisa membela, kalau kita bisa memberikan rasa nyaman kepada mereka, kita harus menolong sesama kita itu. Nah, oleh karena itu adik-adik, apa yang mau disampaikan oleh firman ini? Yang pertama, jadilah anak-anak yang berani. Berani karena benar, takut karena salah. Siapa di sini yang takut mengatakan kebenaran? Takut dia, nggak berani. Salah pun dikerjakannya. Jadi adik-adik harus menjadi anak yang berani. Siapa sih yang masih takut dia? Takut ke dapur, takut mandi sendiri, takut kegelapan, takut di kamar, takut di mana? Sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang berani. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi kalau adik-adik benar, silahkan terus untuk menjadi anak-anak yang berani. Menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan, menyatakan cinta kasih kepada sesama. Jangan takut membela yang benar. Bahkan yang salah itu harus dituntaskan, diselesaikan. Tetapi yang benar itu harus terus dijunjung tinggi supaya kita hidup dalam kebenaran-kebenaran itu. Yang kedua adalah hidup saling tolong-menolong. Perlu bagi adik-adik hidup saling tolong-menolong. Karena satu waktu pun kita akan lemah, kita akan tidak berdaya. Maka ketika kita masih kuat, kita bisa menolong orang lain lah. Hiduplah saling tolong-menolong. Seperti yang dilakukan oleh Rahab kepada kedua pengintai itu, dia menolong, dia menyembunyikan supaya mereka tidak dicelakai. Begitu juga dengan adik-adik. Hidup saling tolong-menolong. Di rumah, tolong kakak, abang, adik, tolong mama, papa, saling tolong-menolong. Di sekolah, tolong kawanmu, bantu dia. Ya, di gereja juga bantu kawanmu, tolong. Hiduplah saling tolong-menolong. Karena hidup saling tolong-menolong itu ternyata hidup yang sangat indah. Jadi adik-adik dimanapun ya berada, ya terus melakukan yang baik. Karena apa? Karena Roh Tuhan menyertai adik-adik melakukan kebaikan itu. Rahab itu bisa melakukan itu karena dia, walaupun dia bukan orang Israel, tapi dia percaya kepada Tuhan Allah itu. Jadi kita pun bisa melakukan hal yang serupa, hidup saling tolong-menolong. Yang terakhir adalah menepati janji. Ya, janji Rahab kepada pengintai-pengintai itu, ternyata mereka berjanji dan janjinya itu ditepati. Kalau adik-adik berjanji hidup lebih baik, berjanji kepada mama tidak nakal, berjanji rajin ke gereja, berjanji akan prestasi yang baik, akan dapat nilai yang baik, berjanji akan menolong adik, menolong kakak, abang, berjanji akan hidup bersih, hidup sehat, maka lakukanlah janjimu. Ya, janji, tepati janjimu. Jangan menjadi pejanji yang tidak pernah menepati janji. Kalau begitu Tuhan marah. Jadi sekali berjanji, tepati janjinya dan lakukan janjinya, hiduplah seturut dengan janji itu. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik menjadi anak-anak yang berani dan yang terus setia kepada janji adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.